Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardian dengan NPM 2020 445 00536 dari kelas R7G, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indah Prastra PGRI Jakarta. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS seminar. Pada judul kali ini, judul saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Customer Menggunakan Metode Modeling Pendekatan CBSM di Ngikanyuk Rawamangun. Bab 1 Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Di zaman perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat dan ketat, banyak perusahaan bersaing dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan serta memberikan kepuasan secara maksimal kepada pelanggan. Permintaan terhadap peningkatan kualitas jasa pelayanan yang ditawarkan semakin mendapatkan banyak perhatian. Hal ini disebabkan karena kualitas jasa pelayanan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Peningkatan kualitas jasa pelayanan akan dapat menimbulkan kepuasan pelanggan dan membuka kemungkinan untuk menarik pelanggan baru. Oleh karena itu, banyak perusahaan dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, yaitu pelanggan menginginkan kualitas yang lebih baik. Kecenderungan ini diperkuat oleh tekanan persaingan di masa mendatang. Menurut Supranto tahun 2006 dalam bukunya, untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggannya dan lebih baik daripada pesaingnya. Jasa pelayanan yang sering diterapkan pada zaman modern ini yaitu penggunaan layanan pembelian lewat internet atau online shopping yang saat ini sedang meningkat drastis. Salah satu franchise di Indonesia yang memberikan pelayanan online shopping adalah franchise Ngikanyuk. Ngikanyuk merupakan produk makanan siap saji dalam bentuk olahan ikan yang cukup digemari oleh masyarakat. Ngikanyuk ini juga tersedia di beberapa outlet di Jakarta, salah satunya di Rawamangun, Jakarta Timur. Selain pembelian langsung ke outlet, ternyata Ngikanyuk ini dapat dibeli juga melalui aplikasi online seperti Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood, yang kemudian dikemas sedemikian rupa dan diantarkan ke rumah masing-masing. Apabila konsumen merasa puas dengan suatu produk atau jasa, mereka cenderung akan terus membeli dan menggunakannya serta memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka yang menyenangkan dengan produk atau jasa tersebut. Menurut Sunyoto tahun 2015, kualitas pelayanan tersebut bisa dihitung dalam perhitungan statistika. Namun, tingkat kepuasan pelanggan tidak bisa diukur secara langsung atau disebut sebagai variabel laten. Maka banyak pelaku ekonomi melakukan survei untuk mengukur seberapa tingkat kepuasan pelanggan di dalamnya. Terdapat beberapa teori yang mendukung hipotesis mengenai hubungan timbal balik antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Salah satunya diungkap oleh Griffin tahun 2005 dalam bukunya halaman 13, bahwa terdapat suatu hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara perusahaan dan pelanggan yang loyal. Pemodelan tersebut akan dibuktikan menggunakan analisis covariance based structural equation modeling atau bisa disebut dengan CBSM dengan jenis pemodelan non-reserve. Model persamaan struktural atau structural equation modeling ditemukan oleh Carl Jocz pada tahun 1970 dengan menggunakan metode maximum likelihood yang berusaha meminimumkan perbedaan antara sampel covariance dan prediksi dari model teoritis yang dibangun SAM. Merupakan perkembangan dari analisis faktor menurut Sperman tahun 1904 dan analisis jalur Work tahun 1921. Teknik SAM kemudian disebut oleh Fornell pada tahun 1982 sebagai generasi kedua dari analisis multivariate atau yang bisa disebut dengan second generation multivariate technique. SAM merupakan kombinasi metodologi dua disiplin ilmu, yaitu model analisis faktor konfirmatory atau bisa disebut dengan confirmatory factor analysis model yang diambil dari psikometrik
dan model persamaan struktural atau structural equation model yang diambil dari econometrics menurut Latan 2013. Pada umumnya, terdapat dua jenis tipe SEM yang sudah dikenal secara luas, yaitu Covariant Based Structural Equation Modeling atau bisa disebut dengan CBSEM, yang pertama kali oleh George Doreshchuk pada tahun 1969, dan Partial-Least Square Path Modeling atau bisa disebut dengan PLSM, sering disebut Variance atau Component Based Structural Equation Modeling yang dikembangkan oleh Wald pada tahun 1974. CBSEM sendiri diwakili software Lisrel, Amos, IKS, M+, dan sebagainya. Sedangkan PLSM sendiri diwakili oleh software PLSgraph, Smart PLS, dan Visual PLS, dan sebagainya. Secara umum, CBSEM bertujuan untuk mengestimasi model struktural berdasarkan telaah teoritis yang kuat untuk menguji hubungan kausalitas antar konstruk serta mengukur kelayakan model dan mengonfirmasinya sesuai dengan data empirisnya. CBSEM juga dapat digunakan untuk melihat pengaruh total dari suatu variabel laten oksegon terhadap variabel laten endogen dengan menggunakan ukuran sampel yang besar. Kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana langkah-langkah melakukan analisis struktural equation modeling covariant based dengan indikator reflektif? Kedua, bagaimana struktural kepuasan pelanggan di outlet Nyikanjuk, Rawamangun, Jakarta Timur? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan dipengaruhi kepuasan pelanggan di outlet Nyikanjuk, Rawamangun, Jakarta Timur? Ketiga, batasan masalah. Agar penelitian lebih berfokus, maka terdapat batasan masalah, yaitu 1. Peneliti hanya dapat mengambil data pada saat customer berkunjung ke gerai makan saja. Kedua, data yang digunakan merupakan data hasil wawancara secara langsung maupun via Giveform saja. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan software Lisrel. Rumusan masalah. Dari batasan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi kepuasan pelanggan Nyikanjuk, Rawamangun di Jakarta Timur. Kedua, bagaimana perhitungan efisiensi pada setiap faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kepuasan pelanggan menggunakan software Lisrel. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 1. Langkah-langkah melakukan analisis struktural equation modeling covariance based dengan indikator reflektif. Kedua, model struktural kepuasan pelanggan di outlet Nyikanjuk, Rawamangun, Jakarta Timur. Kita masuk ke dalam bab 2, tinjauan pustaka. Di bab 2 ini terdapat ada kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Kajian pustaka. Kualitas layanan para Suraman, Zetham, dan Berry pada tahun 1985 dalam Lupioadi pada tahun 2001 mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau diperoleh. Sedangkan menurut Kotler pada tahun 1996 dalam Subihaini pada tahun 2001, kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang dipersepsikan atau perceived service dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Perlu dipahami bahwa kualitas meliputi keseluruhan aspek organisasi. Kotler pada tahun 2000 menyebutkan konsep kepuasan menjadi 5 faktor yang digunakan sebagai indikator pelayanan jasa, yakni 1. Tangible atau bukti langsung, di antara pelengkapan pegawai, fasilitas fisik, dan sarana komunikasi. Kedua, reliabilitas, kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat, segera, dan memuaskan. Ketiga, daya tanggap, seberapa besar staf atau karyawan dalam membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. Keempat, ada jaminan, meliputi
kompetensi, pengetahuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari pihak pemberi layanan. Kelima, empati, meliputi kemudahan di dalam menjalani relasi, perhatian pribadi, komunikasi yang baik, serta pemahaman atas kebutuhan individu setiap pelanggan. Terdapat dua jenis penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan, yaitu superior dan inferior, di mana jika penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan adalah tinggi, maka disebut superior, dan sebaliknya, jika penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan adalah rendah, maka disebut inferior. Selain itu, behavioral intentions juga dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku menyenangkan atau favorable, sedangkan yang lainnya adalah perilaku yang tidak menyenangkan atau disebut dengan unfavorable. Menurut Subahaini pada tahun 2001, jika penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan adalah tinggi atau superior, maka behavioral intention konsumen tersebut akan bersifat favorable atau menyenangkan, yaitu konsumen berusaha memperkuat hubungan dengan perusahaan seperti mengatakan hal yang positif mengenai perusahaan, merekomendasikan kepada orang lain, meningkatkan volume pembeliannya, atau bersedia membayar dengan harga premium. Masalah kepuasan merupakan masalah perseorangan yang sifatnya subjektif. Kepuasan seorang belum tentu sama dengan kepuasan yang digunakan orang lain, maupun jasa yang diberikan mempunyai ciri-ciri atau kualitas pelayanan yang sama. Berikut ini definisi kepuasan menurut beberapa ahli. Menurut Kotler pada tahun 1994 dalam Tim Tono 2006, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibanding dengan harapannya. Sedangkan menurut Jiptono pada tahun 2006, kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau dikonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau norma kinerja lainnya dan kinerja produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Ada kesamaan antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut komponen kepuasan pelanggan atau harapan dan kinerja hasil yang dirasakan. Umumnya, harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan terhadap apa yang akan diterima bila konsumen membeli atau menggunakan suatu produk, barang, atau jasa. Kemudian, menurut Kotler pada tahun 2004, menyatakan kunci dalam mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, menurut Kotler pada tahun 1996 dalam Jiptono pada tahun 2006, ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya atau jasa pelanggan perusahaan persaing, yaitu 1. Sistem keluhan dan saran. Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, keluhan mereka. Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk memberikan respon secara cepat dan tanggap terhadap setiap masalah yang timbul. Kedua, survei kepuasan pelanggan. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda signal positif bagi perusahaan terhadap pelanggannya. Hubungan antar variabel. Menurut para Suraman, Zetham, dan Berry pada tahun 1988, bahwa kualitas pelayanan inherent dengan kepuasan pelanggan di mana meningkatnya semakin positif, atau kualitas pelayanan digunakan sebagai refleksi dari meningkatnya kepuasan pelanggan. Lupiadi dan Hamdani pada tahun 2009 juga mengemukakan bahwa kualitas pelayanan karyawan terhadap pelanggan berpengaruh secara asimetris terhadap kepuasan pelanggan, di mana pelayanan yang buruk berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan daripada pelayanan yang dikategorikan baik. Implementasi strategi dengan kategori terbaik akan meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan lebih besar daripada tidak ada pemasaran yang relasional yang dilakukan. Sebaliknya,
Implementasi strategi yang dikategorikan terburuk akan menurunkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan lebih besar daripada tidak ada pemasaran relasional yang dilakukan. Seperti disimpulkan Budi Suharjo pada tahun 2009, layanan bukanlah sebuah usaha yang membutuhkan dana besar, namun efeknya mampu menciptakan ikatan emosional dan hubungan yang kuat dengan konsumen. Jadi, hal kecil dan sederhana ternyata dapat berarti besar bagi konsumen, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Oleh karena itu, kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Structural Equation Modeling atau bisa disebut dengan SEM merupakan teknik statistik analisis multivariate yang menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan indikatornya. Metode ini merupakan pengembangan dari analisis faktor dan analisis regresi. SEM mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan banyak persamaan pada variabel laten. 1. Variabel di SEM. Terdapat dua jenis variabel dalam SEM, yaitu observed variabel merupakan variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Variabel ini juga disebut dengan indikator atau referensi. Kedua, unobserved variabel merupakan variabel yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Variabel ini juga disebut sebagai variabel laten atau faktor atau bisa disebut dengan konstruk. Kedua, arah hubungan dalam SEM. Terdapat dua arah hubungan dalam SEM, yaitu satu, rekursif, yang artinya pengaruh hubungan bersifat satu arah yang ditunjukkan dengan tanda panah satu arah. Kedua, non-rekursif, yang artinya hubungan yang bersifat timbal balik yang ditunjukkan dengan tanda panah dua arah. Menurut Ramdhani pada tahun 2010, SEM adalah singkatan Structural Equation Model yang merupakan model persamaan struktural generasi kedua. Teknik analisis multivariate memungkinkan penelitian untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks, baik rekursif maupun non-rekursif, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu model. Menurut Ghazali dan Fuad pada tahun 2008, model persamaan struktural atau Structural Equation Modeling adalah generasi kedua teknik analisis multivariate. Menurut Bagozzi dan Fornell pada tahun 1982, yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks, baik rekursif maupun non-rekursif, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. Dengan demikian, SEM adalah salah satu teknik analisis multivariate yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang lebih kompleks dibandingkan dengan analisis regresi berganda dan analisis faktor. Keunggulan SEM. Menurut Narimawati dan Sarwono pada tahun 2007, keunggulan SEM dibanding dengan regresi berganda antara lain: 1. Memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Kedua, penggunaan analisis faktor penegasan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam variabel laten. Ketiga, daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan penggunaan membaca keluaran hasil analisis. Keempat, kemungkinan adanya penguji model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Kelima, kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel terkait. 6. Kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Ketujuh, kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan atau error term. Ke-8, kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek. Ke-9, kemampuan untuk mengatasi data yang sulit seperti data time series dengan kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap. Penelitian yang relevan. 1. Menurut penelitian Agustina Rianti pada tahun 2019 dengan jurnal yang berjudul SEM-PLS untuk menganalisis struktur kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil survei sosial ekonomi atau Susenas tahun 2017.
yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Observasi sejumlah 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan alur analisis deskriptif untuk mengetahui secara umum lalu menggunakan evaluasi model pengukuran dengan melihat validitas dan reliabilitas indikator-indikator dengan variabel yang lain dan menggunakan analisis struktural equation modeling partial least square atau SMPLS. Menurut Jojo Jalaluddin pada tahun 2021, di dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada PT Bina Sejahtera Bangun Persada Serang Banten, yaitu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh dalam menentukan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Menurut Sugiono pada tahun 2014, yaitu penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif mempunyai tingkatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif. Perusahaan yang menjadi tempat penelitian ini adalah PT Bina Sejahtera Bangun Persada di Serang, Banten, dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Ketiga, menurut Anissa Sri Wahyuni pada tahun 2022, dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Keberhasilan Penerapan E-Learning, Winsuska Riau menggunakan model Delon dan McClain dengan pendekatan Structural Equation Modeling atau SEM, melaporkan bahwa pada penyelesaiannya penelitian menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling atau SEM untuk melakukan evaluasi tingkat keberhasilan penggunaan e-learning berdasarkan persepsi dosen sebagai user dan mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem informasi e-learning. Keempat, menurut Aditya Putra Pertama pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit atau pendekatan Structural Equation Modeling, bahwa penelitian menggunakan beberapa metode yang dimana salah satunya metode tersebut menggunakan metode SEM yang dimulai dari observasi sampai melakukan validasi guna mempertimbangkan hasil penelitian. Kita masuk ke dalam kerangka berpikir. Pertama, adanya kesesuaian antara harapan dan keinginan kepuasan customer atas pengolahan ikan yuk dengan kenyataan yang diperoleh. Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan outlet berupa sarana dan prasarana tempat, layanan terhadap customer, administrasi, perawatan, dan keselamatan kerja karyawan. Ketiga, dengan demikian kepuasan customer terhadap kualitas pengelolaan outlet memberi dampak positif berupa feedback atau umpan balik bagi pemilik ikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan outlet. Kita masuk ke dalam bab 3, metodologi penelitian. Di bab 3 ini ada waktu dan penelitian tempat. Kedua, metode penelitian. Ketiga, jenis data. Keempat, teknik analisis data dan flowchart. Kita masuk ke waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Ngikan Yuk Rawamangun, Jakarta Timur, yang dimana Ngikan Yuk Rawamangun adalah sebuah restoran yang menyajikan makanan olahan ikan kekinian yang bergerak di bidang kuliner. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 20 November 2023 sampai 20 Desember 2023. Di bawah ini adalah sebuah Gantt chart yang dimana ini adalah hasil dari penulisan saya dari pengajuan tema dan judul sampai nanti rencana sidang skripsi. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data yang berbentuk angka atau bilangan dengan melakukan observasi serta survei ke lapangan dengan tujuan menggambarkan sistematis dan akurat mengenai objek penelitian. Jenis data. Dalam penelitian metode pengumpulan data, di dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data jenis sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pengukuran secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk file, dokumen, maupun data yang telah tersedia di perusahaan. Teknik analisis data.
Dalam penelitian ini terdapat tahapan teknik analisis data, yaitu pendahuluan, pengambilan data, analisis pembahasan, dan kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi lapangan, identifikasi masalah, studi pustaka, pengolahan data, analisis hasil, dan pembahasan, simpulan, dan saran. Kita masuk ke dalam flowchart penelitian. Dalam flowchart penelitian terdapat alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dari tahap mulai hingga selesai. Yang dimana ini adalah contoh flowchart yang sudah saya buat dari awal alur, mulai dari tema dan judul sampai dengan selesai. Sekian dari presentasi UTS seminar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.